Hubairah mengutusku. Ya. Kemudian aku datang kepada mengajukan ya, kepada Abu Hanifah ke atasnya kepadanya. Maka ia menginginkan Abu Hanifah untuk menjadi hakim di Baitul Mal. Hakim di sini penguasa Baitul Mal, artinya kalau sekarang mungkin kepala pengetua biro gitu. Ada istilah biro. Ya, pengarah. Fa'aba, maka Imam Abu Hanifah menolak. Kemudian ya, memukulnya 20 cambuk. 20 cambuk. Jadi beliau betul-betul tidak mau bekerja di kerajaan. Yang beliau lebih memilih dicambuk daripada harus bekerja di kerajaan. Maka lihatlah bagaimana Imam Abu Hanifah itu haraba minal wilayah, lari dari kedudukan, dan wahtamala al-azaba, dan menanggung derita, siksa. Lebih baik dia disiksa, menanggung siksa daripada mesti bekerja di kerajaan. Nah, ini dikenal seorang yang bernama Ibnu Hubairah ini orang yang mempunyai 100 istri. Mempunyai 100 istri dan 1000 keturunan. Ya, kalau 100 untuk punya 1000 itu satu istri berapa anak? Sehingga seluruh pelosok dunia Islam pada waktu itu penuh dengan anak Abi Hubairah. Sehingga orang takut mendengar nama itu karena kalau salah sedikit banyak yang grebek, banyak yang serang karena banyak keluarganya. Dari zaman Daulah Umayyah, keluarga Hubairah itu banyak mengisi perdana menteri, menteri besar, dan pegawai-pegawai kerajaan. Ini Imam Abu Hanifah ini kan ya, di akhir Daulah Umayyah dan di awal Daulah Abbasiyah. Ya, ini Abu Hubairah ini masih di akhir zaman Daulah Umayyah. Nah, qala al-Hakam bin Hisham al-Thaqafi haddathtu bisyami hadithan fi Abi Hanifah annahu kana min a'zamin nasi amanatan wa aradahu sultanu ala an yatawalla mafatiha khazainihi aw yadriba zuhrahu fakhtara azabahum lahu ala azabillahi ta'ala. Ini diceritakan oleh Hakam Ibnu Hisham Al-Thaqafi. Ya, aku cerita di Syam satu cerita tentang Abu Hanifah, bahwa dulu ya Imam Abu Hanifah itu dikenal orang yang paling amanah, a'zamun nasi amanatan. Dan ketika itu Sultan menginginkan untuk mengangkat Imam Abu Hanifah itu sebagai pemegang kunci Baitul Mal, khazainnya itu. Atau kalau tak mau dipukul punggungnya. Imam Abu Hanifah memilih siksa mereka kepadanya
ya, daripada siksa Allah. Kalau tidak amanah kan Allah akan menyiksa. Jadi lebih baik disiksa dengan manusia lah daripada disiksa dengan Allah. Ini menunjukkan juhudnya. Nah, Marwiyah. وروي أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك فقال أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها وروي Ini diriwayatkan bahwasanya Imam Abu Hanifah diceritakan di sisi Ibnul Mubarak. Ya. Ibnul Mubarak bercerita di depan orang banyak. Kamu ingat nggak ada seorang yang disodorkan kepadanya dunia hazafirah itu dengan hazafirnya, hazafir itu dengan kedua belah pintunya, artinya semuanya. Dia lari daripada dunia yang disodorkan itu. Ya. Apalagi kalau di Indonesia itu kalau musim pilihan raya itu, wah itu ulama ya, jadi sasaran, ya, jadi mangsa untuk terima uang agar mengajak orang memilih calon presiden. Meskipun ulama berbeda pendapat itu apakah uang yang dibagi oleh orang yang nak calon itu baik ahli parlemen atau kerajaan halal atau haram tuh. Ya. Kalau masyarakat hanya satu orang tak mengajak orang lain, ya itu ambil duitnya halal. Tapi kalau tuan-tuan guru yang mengajak orang ramai itu haram. Ya. Baik. Waruwiya an Muhammad ibn Syuja'. وروي عن محمد بن الشجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور بعشرة آلاف درهم قال فما رضي أبو حنيفة قال فلما كان اليوم الذي توقع فما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى بالمال فيه صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم فجاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال فدخل عليه فلم يكلمه فقال بعد من حضر ما يكلمون إلا بالكلمة بعد الكلمة أي هذه عادته فقال ضعوا المال في هذا الجراب في زوايا البيت ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه إذا مت ودفتموني ودفنتموني فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له خذ وديعتك التي أوضعتها أبا حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك. Nah, ada kisah lagi bahwasanya diriwayatkan dari Muhammad ibn Syuja' dari sebagian sahabatnya bahwasanya dikatakan kepada Abu Hanifah, Amirul Mukminin telah memerintahkanmu. Nah, siapa Amirul Mukminin itu? Abu Ja'far al-Mansur. Mula-mula Daulah Abbasiyah itu
Ya, Amirul Mukmininnya garang-garang karena baru merebut daulah dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Ya. Amirul Mukminin pertamanya adalah Ibrahim, dikenalnya juga As-Saffah. As-Saffah itu tukang bunuh, maka dikenal Ibrahim As-Saffah. Lalu Amirul Mukminin yang keduanya yaitu Abu Ja'far al-Mansur, anaknya. Setelah Abu Ja'far al-Mansur baru Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid ini dia lunak sikit lah, tak garang macam ya, dua Amirul Mukminin di atasnya. Nah, Abu Ja'far al-Mansur inilah juga salah satu jasanya yang membuat Baitul Hikmah di Baghdad. Ya, Baitul Hikmah. Kan daulah Umayyah itu ibu kotanya di Syam. Tapi kemudian makanya ada Masjid Al-Kabir ya di Damaskus itu. Masjidul Kabir itu Masjid Umayyah. Lalu setelah ditumbangkan oleh keluarga Abbasiyah, Bani Abbas, dipindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Ya. Dipindahkan ke Baghdad. Dan dikenal Harun ar-Rasyid ini lebih lunak, lebih mendekati para ulama, terutama Sufi. Dan kisahnya sama saja, mulai dari Sayyidina Ibrahim As-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur sampai Ibrahim Harun ar-Rasyid. Mereka para ulama yang zahid itu tidak mau diangkat menjadi pegawai negara. Orang itu sangat takut mendengar Abu Ja'far al-Mansur, takut. Tetapi dia punya jasa mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu satu gedung besar di mana ulama dijemput dari seluruh dunia. Islam kan sudah meluas. Ya. Dijemput dari seluruh dunia dan duduk di Baghdad itu, di Baitul Hikmah. Ya, disewakan rumahnya di sekitar situ dan setiap hari ya, mengkaji Al-Quran dan melahirkan ilmu-ilmu. Dan hidupnya, keluarganya, anaknya atas jaminan negara. Dan di zaman Abu Ja'far al-Mansur ini juga ya, rakyat kalau anaknya hafaz Quran, seluruh keluarganya ya, itu dibiayai oleh negara. Maka itu menjadi pendorong ya, masyarakat, artinya umat Islam pada saat itu semuanya hafal Quran. Ya, karena ya, dibiayai oleh negara itu hanya di zaman Abu Ja'far al-Mansur. Lahirlah para ulama. Nah, lahir juga di situ firqah-firqah. Ya, lahirnya firqah-firqah di situ. Mu'tazilah lahir di zaman itu. Mu'tazilah sebelumnya sebetulnya lahir, tapi punya ruangnya di situ. Ya, terus semua firqah-firqah akidah itu lahir di situ semua. Di zaman Baitul Hikmah. Itu salah satu jasa Abu Ja'far al-Mansur. Tetapi dia kalau keinginannya tidak diikuti, tak pandang ulama macam apapun disiksanya. Ya, itu. Nah, Amirul Mukminin telah memerintahkanmu, ya Abu Ja'far al-Mansur, 10.000 dirham. Ini sedang cerita nih. Maka Imam Abu Hanifah, fama radiya Abu Hanifah, tidak ridha, tidak mau.
Maka ia berkata, falamma kana al-yaum, satu hari yang alladzi tawaqqa'a an yu'ta, yang diduga Abu Hanifah itu akan diberikan harta, ya. Pada hari itu dia sembahyang subuh kemudian menutup wajahnya dengan baju dan tidak bicara. Ya. Lalu utusan Al-Hasan ibnu Qahtabah datang membawa harta, membawa uang. Ya, Al-Hasan ibnu Qahtabah ini ya, seorang yang menjadi wakil Abu Ja'far al-Mansur. Datang utusannya. Ya. Pada khala alaihi, maka masuklah ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak bicara. Nah, sebagian orang yang hadir juga berkata, Imam Abu Hanifah pun tidak berkata kepada kami hanya sepatah dua patah. Dan memang itu adatnya. Ya, memang itu adat. Ma yukallimuna illa bil kalimati ba'dal kalimah ay hadhihi adatu. Maka kemudian apa Imam Abu Hanifah bilang, da'ul mal fi hadal jirab. Taruhlah di jirab itu baldi ya. Ya, di baldi. Yang ada fi ziwa zawiyatil bait, ada di sudut rumah ada baldi, suruh letak duit di situ. Karena dia tahu kalau dia tolak disiksa. Ya. Kerjaan dulu orang bagi duit, tolak disiksa tuh. Ya. Sekarang dibagi duit pun tak disiksa, ya. Mau ya. Ya, ulama sekarang. Kemudian Imam Abu Hanifah memberi wasiat setelah itu. Ya. Dengan harta di rumahnya itu, berkata kepada anaknya, "Iza muttu, kalau aku mati dan kamu kuburkan aku, ambillah." Ya, bidrah itu, ya, dia menyebutnya bidrah. Bidrah itu debu yang tidak berharga. Bawa wadhab biha, bawa bidrah itu kepada Al-Hasan ibnu Qahtabah. Katakan ini simpenan kamu yang disimpan ya, di Abu Hanifah. Anaknya berkata, fa fa'altu dzalik. Ya, itu tidak digunakan, disimpan nanti. Karena masalahnya kerajaan kalau bagi duit esok minta fatwa. Fatwa yang sokong kehendak dia itu. Makanya dulu ada kisah Sultanul Ulama Izzuddin ibn Abdul Salam itu. Sampai disebut sultan, itu terjadi di Mesir. Dia seorang gubernur Mesir, sultan Mesir. Minta fatwa kepada Imam Izzuddin untuk menyokong pandangan dia, dan sedangkan fatwa yang dimintanya melanggar agama haram. Lalu ya, dia menolak. Ya. Ketika menolak, diancam untuk dihalau dari negaranya. Dia tak perlu diancam, terus dia pergi. Dia pergi meninggalkan negaranya ke negara lain. Rupanya ketika Imam Izzuddin pergi, satu negara semua ikut Imam Izzuddin. Ya. Berjalan di belakang, semua orang tinggalkan rumah begitu mendengar Imam Izzuddin ya pergi, maka semua orang pergi. Akhirnya wakil sultan itu ketakutan, ya sultan, ini semua orang kalau meninggalkan negara, kamu jadi sultan siapa? Akhirnya dikasih surat ya, rayu Imam Izzuddin itu suruh balik rumah. Ya, dia kata tak mau kecuali sultannya datang yang merintahkan aku. Ya. Akhirnya sultannya datang dan mengatakan, anta sultan ya Izzuddin. Ente yang sultan, bukan ana. Jadi disebut Sultanul Ulama. Ya. Akhirnya balik lagi, semua orang
juga balik. Nah, dulu di Indonesia itu masih begitu tuh. Makanya kerajaan itu hormat kepada ulama karena masyarakatnya lebih dengar ulama daripada kerajaan. Dulu 100%. Nah, sekarang entah tinggal berapa peratus. Ya. Nah, faqala Al-Hasan وقال الحسن رحمة الله على أبيك فلقد كان شحيحا على دينه وروي أنه دعي إلى. Dan apa kata Hasan Ibnul Quhtubah setelah dia menerima uang dari anak daripada Imam Abu Hanifah? Kata beliau, rahmatullah ala abik, ya, semoga rahmat Allah ya ke atas ayahmu. Memang dia itu dulu betul-betul seorang yang sahih ala dini. Apa sahih itu? Haris, ya, menjaga betul agamanya. Ya orang yang orang yang syahid itu kan orang yang kedekut kan, menjaga betul. Dia kedekutnya atas agama, jadi tak boleh agamanya itu diambil oleh orang. Ya. Tak boleh rusak agamanya itu. Nah, diriwayatkan. وروي أنه دعي إلى ولاية القضاء فقال أنا لا أصله لهذا. Wuliya apa du'iya itu? Du'iya. Ya. Baik, terus. أنه دعي إلى ولاية القضاء فقال أنا لا أصله لهذا فقيل له لما فقال إن كنت صادقا فما إن كنت صادقا فما أصله لها وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء. Nah, ini ada lagi cerita diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah itu diminta untuk menduduki kedudukan qadha, hakim. Ini qadil qudat. Ya, Imam Abu Hanifah dimintanya qadil qudat karena di pusat. Maka yang akhirnya beliau izinkan muridnya, yaitu Abu Yusuf, diizinkan oleh Imam Abu Hanifah untuk menjadi qadil qudat. Beliau nyata. Ya mungkin dia melihat kemaslahatan negara pada waktu di zaman muridnya mungkin sudah berbeda. Gitu. Ya, karena di zaman Abu Yusuf itu sudah zaman Khalifah Amin, di mana pada saat Khalifah Amin itu orang-orang Mu'tazilah sangat menguasai kerajaan. Ya, maka ya, dibolehkan untuk menjadi qadil qudah. Nah di situ Imam Ahmad bin Hambal dipenjara 20 tahun tuh di zaman Amirul Mukminin Al-Amin. Al-Amin ini putra daripada Harun Ar-Rasyid. Nah itu Imam Ahmad bin Hambal dipenjara 20 tahun. Nah, maka itu mungkin kasyafnya Imam Abu Hanifah membolehkan muridnya untuk jadi qadil qudah karena berebut orang ahli sunnah dengan Mu'tazilah ya untuk mempengaruhi raja ya, untuk mempengaruhi raja dan berhasil ya orang Mu'tazilah itu.
Lalu beliau berkata ketika dipanggil untuk diangkat untuk menduduki qadha, hakim, ya, mahkamah katakan kalau sekarang qadha. Bedanya qadhi dengan mufti itu, kalau mufti hanya berfatwa, tidak diwajibkan untuk diamalkan. Tapi kalau qadhi itu sudah keputusan negara, kalau tidak melaksanakan maka dihukum. Itu. Nah, maka itu bezanya qadhi dengan mufti. Kalau mufti dia berfatwa, ada orang yang melaksanakan, ada yang tidak, tak ada masalah. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh qadhi, tak boleh. Maka beliau menjawab, ana la asluhu li hadza. Saya tidak layak untuk duduk di qadha ini. Lalu ditanya kepadamu, lima, kenapa? Ya. Artinya, oh iya ke? Nah, lima ini iya ke? Orang macam kamu tak layak. Biar betul cakap. Nah, ini kan cerita mungkin saya cakapnya banyak lah waktu itu. Karena dilihat daripada jawabannya ini. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? In kuntu sadiqan fama asluh laha. Kalau aku shadiq, artinya kalau aku tidak bohong, maka aku katakan bahwa aku memang tidak patut. Ya katakanlah aku dustalah. Iya ke kamu tak layak duduk di situ. Nah, kalau aku nak jujur nih, tak dusta, memang aku tak patut. Kalau aku dusta, lagi orang dusta tak patut. Nah itu jawaban Imam. Memang betul-betul tak nak. Memang betul-betul ya, tak nak. Itulah zuhudnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, sufinya, ini sufinya. Wa amma ilmuhu bi tariqil akhirati wa tariqi umuriddin wa ma'rifatuhu billahi azza wa jalla fadullu alaihi shiddata khawfihi min Allah ta'ala wa zuhdihi fid dunya. Wa qad qala Ibnu Jurayj qala Ibnu Jurayj qad balaghani an kana Abu Hanifah tawil as-samti daim al-fikri qalil al-muhadatsati lin-nasi al-muhadatsah qalil al-muhadatsati. فهذا من أوضاح الأمارة على العلم الباطني والاشتغال بمهمة الدين فمن أوتي الصمت والزهد فقد فمن أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلاثة. Adapun kepada Allah ini di zaman Imam Al-Ghazali masih sedikit sekali istilah-istilah tasawuf ya. Disebutnya di buku ini sufi itu ulama ul akhirah. Ya. Ulama ul akhirah ini adalah seorang yang melakukan kehidupan ini lillah. Itu maksudnya. Ya, karena di zaman setelah itu muncul lahir generasi yang belajar pun karena mencari kedudukan. Ya, tidak lillah. Maka lahir ulama-ulama fuqaha itu ya, timbul perdebatan, bahkan dikenal seorang faqih itu seorang yang bincang tentang khilafiyah. Dan seorang yang disebut ahli tauhid ya, ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang pandai berdebat. Ini kitab ini memang mengkritik itu dan dia bilang itu salah istilah. Maka
Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, dianggap ilmu itu mati sudah. Karena makna fikih begitu. Ya, dan sampai sekarang pun masih ada kesannya begitu. Kita kalau mendengar orang bicara tentang khilafiyah untuk ya berselisih dengan yang lain tentang masalah furu'iyah, pakai. Ya. Dan begitu juga orang yang berbicara tentang teori-teori akal tentang ilmu tauhid, wah, ya, betul-betul pakar tauhid dan tauhidnya betul. Padahal itu bacaan, itu pengetahuan. Tauhid itu semua di sini. Ya. Tauhid yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah seseorang yang memandang sesuatu dari Allah, melakukannya untuk Allah dan dengan Allah. Itu tauhid. Jadi bukan perbicaraan tentang kalam. Ya, tentang kalam. Ya, dulu lagi hebat ulama kalam mengarang kitab dan seperti Al-Imam Fakhrul Razi misalnya. Itu dikenal, Imam Fakhrul Razi itu imam yang serba bunyi ya. Dia pergi ke negara itu dikenal sebagai ahlil kalam. Dia pergi ke sini dikenal seorang mufassir. Dia pergi ke tempat lain dikenal ahli hadis. Pergi ke sini dikenal ya ahli fiqih. Justru Imam Fakhrul Razi itu pernah datang ke Syam ya, dan disambut oleh ratusan orang. Sampai dari jalan masuk ke masjid itu kakinya tak menginjak tanah karena diangkat oleh orang sampai ke masjid, didudukan di kursi. Semua orang gemuruh. Ya, beliau punya tafsir Al-Kabir ya. Lalu ketika dia nak bicara, dia tengok ada seorang yang duduk di pengimaman di belakang dia. Tengok, tanya siapa itu? Semua orang tak tahu. Ya, karena ya, kan tak boleh ada orang ngaji sini, ada orang duduk sendiri di sana, gitu kan. Adab, ya, tak boleh. Maka berdirilah Imam Fakhrul Razi itu mendekati. Ya akhi, kenapa kau duduk terpisah dari kami semua? Kenapa engkau tidak duduk bersama mereka mengambil manfaat dariku? Atau paling kurang hormati aku sebagai tetamu. Ya. Tak menoleh pun. Dia lalu kemudian dia menoleh. Ya Razi, anta maghrurun bi ilmik. Engkau terpedaya dengan ilmu. Itu Imam Ar-Razi tengah berdiri, kemudian fatajasya. Dia berdiri di atas lututnya. Man anta ya Syekh. Ya. Dia adalah Al-Imam Ibnu Arabi. Ya. Sekarang pengikut Imam Fakhrul Razi menyerang Ibnu Arabi. Maka dibantahlah di sini oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya ilmu tauhid itu bukan yang disebut sebagai kalam. Kalam itu hanya sebatas perbincangan tentang tauhid. Maka ulama telah menetapkan kalam. Ya, orang yang cakap tentang tauhid itu bukan dia ahli tauhid, itu ahli kalam. Maka disebut mutakallimin. Ya, ahli cakap. Karena ahli tauhid adalah ya, dia seorang muwahhid. Ya, baik ibadahnya, perbuatan dia lillah, baik dia memandang wujud orang juga semuanya wujud Allah. Artinya
Ketika dia berinteraksi dengan wujud, dia berinteraksi dengan Allah. Ada tak kita menolong orang, suami kepada istri, istri kepada suami, jiran kepada jiran, kawan kepada kawan, atas kepada bawah, bawah kepada atas, guru kepada murid, murid kepada guru. Ya, dia melakukan kebaikan satu sama lain kecuali untuk Allah, bukan untuk dia. Yang wujud itu, itulah maksudnya wihidatul wujud. Jadi jangan dibawa pergi kemana-mana. Ya, kalau memang ilmun akharu a'la wa ashrafu minhu wanzur ilal ladzina nadda'u wil iktida'a bihaula'i asdaqu fi da'wahum sadaqu fi da'wahum amla. Yang terakhir ini Imam Ahmad, dan ada lagi satu imam, Sufyanus Tsauri. Sebetulnya imam itu bukan hanya 4 ya. Ada Imam Sufyanus Tsauri, ada Imam At-Tusi, ya. Dan itu yang paling besar tuh, ya 5 imam itu, Sufyan Tsauri dan At-Tusi. Dalam fikih itu penuh. Ya, kalau kita bicara tentang khilafiyah, ya, furu'iyah itu imam, 6 imam ini yang paling banyak disebut. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri adalah imam yang termasuk yang paling tua. Ya. Beliau di Mekah dan Imam Syafi'i pun belajar kepada Sufyan Tsauri. Pengikut 2 imam ini lebih sedikit dari yang 3 di atas, dari pengikut yang mereka itu 3 di atas. Dan Imam Sufyan lagi sedikit, lebih sedikit lagi daripada Imam Ahmad. Tetapi keduanya masyhur dengan wara dan zuhud, kemasyhurannya. Ya, dengan wara dan zuhud itu lebih nyata. Dan semua isi kitab ini masyhurun, ya, penuh dengan cerita perbuatan 2 imam ini, perkataan 2 imam ini, maka tidak perlu lagi ditafsirkan sekarang. Nanti 4 jilid kitab ini ketika cerita tentang zuhud wara selalu menyebut perkataan Imam Ahmad dan Imam Sufyan. Maka di sini ya sedikit sekali ceritanya, ya, karena perkataannya banyak sangat dalam kitab ini, penuh. Ya, maka tidak perlu diceritakan, kata beliau. Maka lihatlah sekarang pada mereka, selain mereka imam 3 itu. Dan coba kamu renungkan ahwal, keadaan jiwanya, akwalnya, perkataannya, afalnya, perbuatannya. Tentang apa? Tentang berpalingnya dari dunia. Dan ya, kemurniannya untuk Allah. Kira-kira semua itu dibuahkan, dihasilkan oleh apa itu? Apakah oleh sekedar mengetahui mengetahui furu fikih, seperti mengetahui tentang salam, ijarah, zihar, ila, li'an, ya, tentang istinja, tentang tijarah, tentang apakah ilmu-ilmu ini yang membuahkan, ya, keadaan jiwa mereka, perkataan, perbuatan tentang mereka berpaling dari dunia dan hidupnya murni untuk Allah. Nah, sifat-sifat itu buah dari ilmu apa kira-kira? Ya, kalau kita katakan bahwa imam 4 itu tidak sufi, nah, cerita ulama di zamannya dan perkataannya dan murid-muridnya menunjukkan bahwa beliau adalah orang-orang yang sufi, katakan begitu. Orang-orang yang arif. Nah, kira-kira kalau sifatnya, perilakunya, perbuatannya seperti itu buah dari ilmu apa? Ya, ilmu tasawuf lah maksudnya. Nah, maka Imam Al-Ghazali ini ingin menghidupkan orang yang bicara fikih, yang sering berbicara tentang khilafiyah, orang yang bicara tentang ilmu akidah,
ya, yang berubah menjadi ilmu kalam, jadi perbincangan. Nah, ingin dihidupkan hatinya yang mati hanya berbicara tentang ya, ilmu-ilmu furu itu. Maka dikatakan hal yusmiruha mujarradul ilmi bi furu'il fikih au yusmiruha, atau dibuahkan oleh ilmun akhar, ilmu lain yang lebih tinggi, lebih mulia dari itu. Ya. Ya tentu ini pertanyaan yang ya, sangat terang. Maksudnya Imam Al-Ghazali adalah at-tasawuf. Ya, termasuk Imam Al-Ghazali ini orang yang bertasawuf setelah menjadi mujtahid. Ya. Mutlak lagi. Sebetulnya beliau mujtahid mutlak, tetapi karena memang apa-apa yang dia dapatkan, ide-ide baru tetap dia sandarkan kepada mazhab 4 itu. Dan lihatlah kepada orang-orang yang mengaku, ya, ini salah satu tujuan Ihya Ulumuddin, wangzur ilal ladzina da'au al-iqtida'a bihaula'i. Coba lihatlah kepada orang yang mengaku mengikuti, meneladani Imam 4 itu. Ya. Mengatakan kami itu nasiru ahlus sunnah wal jamaah, kami nasiru mazhab syafi'i, nasiru, sama tidak dengan Imam 4 itu. Zahidnya, arifnya, ya, waraknya sama tidak. Ya, sedangkan yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali, sedangkan mereka bicara fikih untuk menunjukkan seorang faqih, ya, hari-hari bicara tentang khilaf. Ya. Dan ada orang yang dia menjadi alim karena khusus mempelajari khilafiyah. Dan jadi alim betul. Dan tetapi itu bukan faqih bimaknal kalimah. Karena kata faqih ini ya tidak artinya ya tidak independen, tidak apabila faqih bukan sufi, bukan. Dulu digelari faqih itu. Ya. Makanya fikih itu apa? Al-fiqhu wa ilmun wa fahmun katanya. Ilmu dan paham. Paham itu kan amal. Jadi umpamakan kalau ilmu itu air, paham itu tumbuhan yang tumbuh di tanah yang disiram air. Jika air itu ilmu yang disiram ke hati, maka tumbuh amal. Nah, orang yang sudah menjadi karakternya ilmu dan paham itu itulah faqih. Ya, orang digelari faqih apabila ya, dia wara' zuhud, bukan hanya hafal tentang ilmu mazhabul arba'ah. Nah, maka kata beliau, coba lihat orang yang mengaku meneladani mereka. Asadaku bidakwahum, apakah benar dalam pengakuannya, amla, atau tidak benar. Terus al-babus salis, sedikit aja kita baca. الباب السادس فيما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها، وفيه بيان الوجه الذي قد يكون به بعض العلوم مذموما، وبيان تبديل أسامي العلوم، وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة، وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها. Nah, ini baru nih beliau
mulai mengkritik tajam ke dalam nih dengan istilah-istilah ilmu. Ini yang ingin diihyakan ulumuddin ini. Ilmu-ilmu agama ini. Bab ketiga ini apa? Menjelaskan tentang anggapan orang umum. Anggapan orang umum akan ilmu yang terpuji, padahal ya, yang dianggap oleh orang itu dia ahli ini, ahli itu, padahal bukan walaisa minha. Sekarang orang meletakkan faqih. Ini sekarang ini zaman beliau. Ternyata bukan faqih. Karena mereka bagi kata faqih adalah karena dia banyak berdebat. Ini yang ditolak. Atau yang dikatakan ini tauhid, itu pun banyak berselisih. Ya. Begitu juga orang tazkir. Tazkir ini apa ya? Kalau sekarang tausiah, ya. Di zaman Imam Al-Ghazali dan sebelumnya, majelis orang sufi itu disebut majlisul zikri wa tazkir. Kalau ngaji, ya majlisul tafaqquh wa ta'lim. Ya, majlisul zikri wa tazkir. Ya. Dan tentang hikmah. Nah, hikmah ini apa gitu? Ya. Nah ini. Nah di dalam bab ini dijelaskan ya wa fihi bayanul wajh. Ya, di bab ini ada penjelasan satu sisi. Ya, allazi qad yakunu bihi ba'dul ulumi mazmuman. Yang sebagian ilmu ya, sebagian ilmu menjadi tercela. Dan penjelasan juga tentang penukaran nama-nama ilmu, tabdilu asami. Ya. Yaitu apa? Fikih. Dulu, di zaman dulu kata beliau, di zaman Imam 4, fikih itu seperti yang diterangkan tadi itu. Tapi di zaman saya, kata beliau, fikih itu lain. Ini namanya ditukar. Ya. Orang kalau begaduh hanya karena khilafiyah, waduh, wah pakai gitu. Padahal kalau pakai itu ya, dia melihat kebenaran dari kesalahan orang. Kalau itu masih boleh ya silahkan. Ya. Tidak apa yang dia kaji, apa yang dia terima, apa yang dia yakini, ya udah itu saja. Yang dia tak yakini dianggap batal pandangannya. Ya. Dan juga istilah ilmu, istilah tauhid, istilah tazkir, istilah hikmah, nama ini sudah berubah makna. Bukan untuk makna yang dulu dikenal di abad-abad pertama, kedua, ketiga itu. Kata beliau, ini makanya ada tabdilu asamil ulum. Ada pergantian, penukaran nama-nama ilmu yang dulu nama fikih, ilmu, tauhid, tazkir ya, tidak seperti sekarang. Nah, beliau ingin menjelaskan. Ini inti daripada Ihya Ulumuddin di sini. Dan juga penjelasan sedikit tentang ilmu syara' yang terpuji dan sedikit ilmu syara' yang tercela. Jadi ada menurut Imam Al-Ghazali ada ilmu ulum syar'iyyal mahmud, ada ilmu syar'iyyal madhmumah. Ya. Ini juga yang dikritik oleh sebagian ilmu, tapi kita dengar apa argumentasinya. Imam Al-Ghazali menyatakan itu. Nah, terus bayanu illati dhammil ilmi al-mazmumi la'allaka taqulu al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi
وهو من صفات الله تعالى فكيف يكون الشيء علما ويكون مع كونه علما مذموما فاعلم أن العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة. Jadi dan kemudian di sini juga ada penjelasan tentang alasan kenapa ada ilmu tercela. Ya. Barangkali kamu juga berkata tuh bahwa ilmu maknanya itu apa? Ilmu adalah maknanya ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi. Yang namanya ilmu itu mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya, berdasarkan apa yang dia itu ya, sesuatu itu. Ya. Namanya tahu itu ilmu, tahu berarti dia mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Taulah itu. Ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi wa huwa min sifatillah. Ilmu itu kan sifat Allah. Bagaimana sesuatu itu menjadi sebuah nama ilmu dan bagaimana juga ilmu itu menjadi tercela. Kan ilmu tahu, bagaimana tahu itu tercela begitu. Dan ilmu itu sifat Allah dan ya, kenapa menjadi tercela? Nah, maka beliau menjelaskan alasannya kenapa tercela. Fa'lam bahwasanya ilmu li ainihi yani li zatihi la yuzam. Ilmu secara zatnya tidak tercela. Wa innama yuzammu, tercela itu hanyalah bihaqil ibad, orang yang punya ilmunya. Li ahadi asbabi thalatha. Ya, orang yang menggunakan ilmunya itu. Hatta sihir secara ilmu tidak tercela. Kita tahu saja tidak apa-apa. Tapi ketika digunakan, nah itu yang tercela. Ya, nah maka ketika dikelompokkan ilmu tercela, ya, karena banyaknya ilmu itu digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya. Nah dalam pertimbangan ini ulama ada yang mengatakan hatta musik. Kalau untuk membangkitkan semangat, juang, semangat, ya perang misalnya, membela kebenaran, ya itu boleh. Dari dulu orang yang mau perang dipukuli genderang, merinding, bulunya bangkit, dinyanyikan, jihad berjihad. Boleh. Gitu. Nah ini disebabkan ya salah satu dari tiga ini. Yang pertama, al-awwalu an yakuna muaddiyan ila dararin imma li sahibihi aw li ghairihi. Ila dararima, ada maknya enggak? Ada. Itu ada. Ada. Ya, ila dararima. Ila darrima imma li sahibihi aw li ghairihi kama yuzammu ilmu sihri wattilasmati wa huwa haqqun iz syahidal qur'anu lahu wa annahu atau tilismat atau tilasmat ya. Daripada tilsamun. Terus iz syahidal qur'anu lahu wa annahu sababun yatawassalu bihi ila tafarruqati baina zawjain wa qad suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa marada bisababihi hatta akhbarahu Jibril alaihi salam bidzalika wa ukhrijas sihru min tahti hajarin fi qa'ri bi'rin
وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فاتخذوا من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المسحور ويرصد به وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمة يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع. Nah, yang pertama ini ya, kenapa ilmu tercela ini? Karena ada 3 sebab. Sebab pertama, an yakuna al ilmu muaddiyan. Ilmu itu membawa kepada bahaya tertentu. Bahaya ini menimpa li sahibihi kepada si pemilik ilmu atau kepada orang lain. Ya, ini baru tercela. Kalau ilmu itu akan membawa bahaya. Seperti tercelanya ilmu sihir ala sihir. Ya, dan ilmu tilasmat. Ya. Ilmu sihir itu ilmu yang berhubungan dengan jin, dengan syaitan. Itu sihir. Atau yang berhubungan dengan ilmu falak, ilmu perbintangan. Sebetulnya astronomi itu juga tilasmat menggunakan itu. Nah, ilmu tilasmat ini adalah ilmu yang ngundang, kata mereka, ngundang ruh ke tubuh orang. Itu juga termasuk tilasmat yang menjadikan ruh-ruh, bintang-bintang, planet-planet, gitu ya. Itu dia disebut ilmu tilasmat. Nanti bulan depan kita cerita tentang secara perinci itu ilmu sihir, ilmu tilasmat, ilmu falak, ilmu adat, ilmu baca telapak tangan, ilmu perbintangan, ilmu ya, ilmu adat ini ilmu hitungan, hitung nama daripada huruf, hitung nama itu. Ya. Itu Imam Al-Ghazali pakar dan menulis. Imam Al-Ghazali punya ilmu, menulis ilmu adat, ilmu wafaq, ya. Menulis sebagai ilmu. Maka saya bilang orang sufi hanya tasawuf saja. Mereka menggunakan ilmu itu untuk melihat sir, asrar, rahasia Tuhan. Gitu. Sebagaimana tercela ilmu al-sihir wa tilismat, ya. Wa huwa hak, dan dia itu hak, artinya sebagai ilmu hak, ilmu saja. Kenapa? Karena ada persaksian Al-Quran kepada ilmu itu, dan ilmu itu menjadi sebab yang membawa dengan sebab itu kepada perceraian antara suami istri. Ya. Ya, baik itu sihir. Dan waqad suhira, Rasulullah juga pernah disihir. Dan Rasulullah sakit dengan sebab sihir. Sehingga diberitakan oleh Jibril alaihissalam dengan sebab sihir itu. Ya. Dan kemudian dikeluarkan sihir itu di bawah hijar, di bawah batu, hajar, di bawah batu di kedalaman rigi, sumur, ya. Disebut rigi di sini, ya. Rupanya ada gambar yang digantung di dalam rigi itu. Bukan gambar patung. Dan Rasulullah disihir. Ya, artinya itu sebuah ilmu. Sihir, tilasmat, hikmah, ada simia, nujum, adad, ya. Ilmu huruf, ilmu awfaq, ada ini. Ya.
Ini nama-nama yang ilmu sering disebut mazmum, tercela. Ya, sihir, tilasmat, hikmah, simiai, ya, nujum, adat, ilmu huruf, dan ilmu aufak. Ya, wa huwa nau'un yustafadu min, ini semacam ilmu yang dapat diambil faidah. Ya, artinya ilmu ini ilmu yang mengambil faidah dari mengetahui bikhawasil jawahir, ada esensi tertentu, ada benda tertentu punya kekhasan, ya, yang ada faedahnya. Ini khasiatnya apa kan gitu. Ya, seperti batu ini khasiatnya apa? Ya. Atau semacam sesuatu yang berfaedah dari mengetahui perkara hisabiyah tentang tempat matlaknya nujum. Ya. Oh, bintang ini, ya, kalau di sini artinya ini, ya, bintang ini artinya ini gitu. Ya. Kan itu dari adat kebiasaan. Dukun itu kan bukan tahu, cuma adat kebiasaan. Ya, kebiasaan orang datang ke dukun kan, kalau lemahnya seperti apa, wah ini karena kehabisan uang nih. Ya, mungkin sorot matanya lain. Ya, ada yang kelihatan sorot matanya pucat, wah ini dimarahi istri nih, misalnya itu kan adat aja, kebiasaan. Ya, karena seringnya orang yang datang, ada apa? Oh ini, ada apa? Oh ini. Esok tengok, ini macam yang orang itu nih. Nah, langsung kamu dimarahi istri ya. Dia tahu gaib dan gitu. Ya. Macam mana gaib, bang? Terjadinya di dunia kok gaib. Ya. Gaib itu tak ada orang yang tahu. Nah, kalau ada yang tahu, ya, misalnya hasil imtihan pelajar kan, ya, ada bomoh yang meramal. Oh, kamu angkanya 9, ya, keputusannya 9,5. Oh, tahu gaib. Macam mana tahu gaib? Orang ada guru yang meletak nih keputusan itu, dia tahu tak gaib. Ya. Maka ada gaib hakiki, ada gaib idhafi. Ya, sekarang tak jadi gaib karena orang boleh contek dari handphone kan. Gaib sudah, ya, dibuat tidak gaib sekarang. Ini kan orang kalau, ya, di negara lain kan gaib tuh. Gitu. Maka ada ulama yang mengatakan kalau dulu khawarikul adat itu, ya, itu dari hal gaib. Sekarang khawarikul adat itu dari maddah, bukan dari gaib. Ya. Dari yang syahadah minal maddah. Itu. Artinya teknologi itu kan merupakan satu khawarikul adat. Ya. Dulu Nabi Sulaiman kan nak dengar sesuatu orang cakap dari jauh, ya, ada jin yang menyampaikannya. Sekarang sudah jin handphone yang menyampaikannya. Itu kan khawarikul ada juga. Ya. Maka kemudian dari esensi satu benda itu, ya, dijadikan satu bentuk dalam rupa orang yang disihir. Ya, kemudian diawasi, ya, di waktu-waktu tertentu di mana timbulnya matlak tadi gitu. Lalu disertai dengan apa? Dengan mantra-mantra, kalimat-kalimat yang diucapkan. Ya, dan kalimat-kalimat yang diucapkannya itu, ya, penuh dengan kekufuran, kepokhusan yang menyalahi syariat. Ya. Sehingga dengan sebab kalimat itu dapat membawa kepada minta pertolongan kepada syaitan.
Nah, kenapa dikatakan kalimat? Karena mungkin saja kalimatnya Al-Quran. Katakan tidak kufur. Ya, tetapi kalau tujuannya buruk untuk memisahkan suami istri, ya. Ada orang, saya minggu lepas orang bercerai dengan suami istri itu bercerai. Suaminya dihalau oleh istrinya karena tahu curang. Ya, akhirnya dipaksa cerai, khulu, cerai. Itu hari-hari ya, minta kepada saya untuk disatukan. Allah. Ya. Masih saja ada anggapan bahwa sufi itu bomoh tuh. Ya, masih saja ada. Atau kalau kita husnuzon, nah doanya terkabul gitu. Ya. Mana? Dan wa yahsulu min majmu'i dzalika bi hukmi ijra'illahi ta'ala ya al-'adah ahwalun gharibatun fi syakhsil mashhur. Nah, dari sejumlah tadi itu kalimat yang ya menyertai dibaca di waktu tertentu di mana pada saat itu bintangnya seperti ini begitu, dibacain, dibaca-baca, lalu dengan bacaan itu akhirnya jin terjemput untuk menolong gitu. Maka dikatakan wa yatawassalu bisababiha ilal isti'anati bisyayatin. Meskipun itu ayat Al-Qur'an tuh, kalau memang untuk menghancurkan kehidupan orang, maka yang terpanggil dari kalimat itu adalah jin. Ya. Ada tak kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, hancurkan dia kena dengki? Tak ada, mesti ya, yang dipanggilnya jin. Ya. Yang dipanggilnya jin. Nah, kemudian terjadi dari sejumlah itu semua, itu juga terjadinya berdasarkan ya bi hukmi ijra'illahi ta'ala al-'adah. Ya, itu terjadinya juga dengan tentunya dengan hukum yang diberlakukan ya kebiasaan itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadinya wa yahsulu apa ahwalun gharibah, suatu yang aneh pada orang yang disihir. Itu. Jadi dikasih sesuatu, diambil satu benda, lalu dihitung hari apa, ya. Nah kemudian dibacakan mantra-mantra di hari itu, ya, mantra-mantranya ini macam-macam. Ya. Ada mantra-mantranya tidak kufur pun, tapi mungkin fokus. Ya. Ada bahasanya Sunda tuh. Kalau orang ingin nampak handsome ya, cantik sendiri di antara orang ramai, itu ada kalimat-kalimat yang dibaca. Misalnya ada dia guna pakaian, ya, ketika nak dipakai dibaca tuh, ditiup di pakaian. Ya. Tetapi bacaannya lucu. Apa? Riung-riung kadigalutung katanya. Riung-riung kajiga monyet. Orang yang ada di sekitarku itu kera. Orang yang ada di sekitar itu monyet katanya. Aku saja yang paling cantik. Itu kalimat kan buruk sekali itu. Nilai sastranya pun rendah. Tapi itu ya, itu jadi mantra tuh. Namun itu dibaca di hari tertentu, ya itu berdasarkan nujum. Ya. Dan nanti juga kadang-kadang tilinsat itu ya nujum, ya adat, ya huruf gitu. Ya sekedar ilmu. Ya saya bersyukur ilmunya tahu gitu. Ya.
Dan betul kata beliau, sekedar tahu tak ada masalah. Itu. Wa ma'rifatu hadhil asbab min haitsu innaha ma'rifatun laysat bimadzmumah. Nah, kan? Mengenal sebab-sebab ini di mana dia sebuah pengetahuan itu tidak tercela. Walakinnaha laysat tasluhu illa lil idrar bil khalqi. Ya, wal wasilati ila syarr wal wasilatu ila syarr. Nah, akan tetapi itu tidaklah punya kelayakan kecuali untuk membahayakan orang. Ilmu itu memang tidak ada manfaat kecuali untuk membahayakan orang. Nah, sarana kepada keburukan buruk itu aja sebabnya. Bahkan dzalika huwa sababu fi kaunihi ilman mazmuman, dan maka itulah ya, yang sebab menjadikan ilmu itu tercela. Bal manittaba awaliyan min auliya Allah liyaqtulahu wa qad ikhtafa minhu fi maudiin harizin idz sa'ala zalimu an mahalihi lam yajuz ya tanbihu alaihi bal wajabal kadhiba fihi. Ya, bahkan seorang yang mengintai salah satu wali Allah untuk dibunuh, ya kemudian wali itu bersembunyi di tempat yang haris, di tempat yang memelihara dia. Nah, ketika orang zalim itu bertanya tempatnya, maka tidak boleh diberi tahu kepadanya. Bahkan di situ wajib dusta kepadanya. Wa dzikru maudhi'i irsyadun wa ifadatu ilmi bi syai'in ala ma huwa alaihi. Karena menyebut satu tempat itu satu irsyad, satu petunjuk gitu. Dan memberi tahu sesuatu yang sebenarnya. Itu kan menyebutkan, berarti memberitahu yang sebenarnya. Itu tercela karena akan membawa bahaya. Ya, itu artinya ilmu itu tahu aja tak ada masalah. Tapi ketika tahu itu membahayakan, maka tahu itu dianggap tercela. Seperti misalnya ada wali sedang diikuti oleh orang, nak dibunuh. Lalu dia sembunyi di tempat yang aman. Lalu ada orang zalim yang tanya, mana si tuan guru itu? Oh, tak tahu. Kan dia tahu. Tahu saja kan boleh. Tetapi ketika dia beritahu, ya, dan tahu itu, ya, tahu dia itu, ilmu dia itu akan membahayakan orang yang benar, maka itu akan membawa bahaya. Maka itu dianggap salah. Itu beliau membuat analogi. Kan Imam Al-Ghazali ini setiap penjelasan diikuti dengan bayan akli, penjelasan yang logik. Gitu. Ilmu itu oke, tahu saja, tetapi ketika hanya layak untuk idrar khalaq, maka itulah yang menyebabkan ilmu itu tercela. Ya, menyebabkan ilmu. Nah, beliau mengatakan ada orang menggunakan ilmu syara tapi untuk begaduh. Itu jadi tercela juga. Berarti ada kematian, ada perubahan nama, makna dari nama itu. Berarti itu ada kematian, dan itulah ihya'u ulumuddin. Ya, dihidupkanlah ilmu agama itu yang pertama. Yang kedua nanti akan kita sambung. Ya. Ya. Nanti bulan Juli insyaallah ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.